Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk belajar bagaimana membuat GeoGebra Classroom. Ya, sebelumnya kita sudah membuat akun GeoGebra sehingga saya harapkan Bapak Ibu sudah mempunyai akunnya sehingga kita tinggal masuk ke GeoGebra-nya. Atau kita bisa klik GeoGebra. Nah, di sini ketika kita klik GeoGebra mestinya sudah keluar ya GeoGebra resources gitu. Kalau enggak ya kita klik aja ini GeoGebra.org. Klik sign in, kemudian isikan username, misalnya menggunakan Google ya, kemudian mengisi password seperti biasa. Kemudian di sini saya sudah punya akun, maka saya masuk dengan Google. Nah, di sini sudah masuk akun saya, akun Erni Aida. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat applet atau lembar kegiatan yang bisa digunakan untuk anak-anak dalam belajar matematika. Kita bisa membuat applet itu sebenarnya membuat sendiri, meng-create sendiri applet yang kita inginkan melalui profil gitu ya. Namun pada pembelajaran kali ini kita tidak membuat sendiri, kita bisa memanfaatkan yang applet yang sudah ada. Karena di sini banyak sekali applet resources atau sumber-sumber applet yang bisa kita gunakan secara langsung begitu ya. Misalnya kita ingin mengajarkan tentang transformasi. Nah, ini sudah ada transformation. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita bisa memilih applet mana yang sekiranya cocok untuk kita gunakan untuk kelas kita. Kita bisa pilih satu persatu gitu. Misalnya saya mengajarkan refleksi. Nah, di sini sudah ada applet yang dituliskan oleh seseorang yaitu Jed Butler. Kemudian agar applet ini bisa kita gunakan, kita harus mengcopy dulu supaya masuk ke dalam applet kita. Ya, kita copy, kemudian kita ganti nama, judul misalnya kita ganti dengan nama pencerminan. Ya, setelah kita ganti dengan nama pencerminan, kita save atau disimpan gitu ya. Setelah itu kita cek apakah sudah masuk di dalam profil kita atau sudah masuk di applet milik kita. Nah, cara mengeceknya adalah di sini sudah muncul pencerminan dari apa yang kita ambil dari applet yang sudah ada tadi. Nah, setelah itu kita bisa mengedit. Kita edit activity ini sesuai dengan keinginan kita. Ya, di sini di task pertama itu sudah ada langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan peserta didik atau siswa kita. Kita coba untuk ganti gitu ya. Misalnya ini lembar kegiatan 1 misalnya. Nah, kita akan tuliskan di sini pencerminan itu. Pilih salah satu, pilih atau jangan salah satu ya, biar anak mencoba semuanya. Pilih tipe garis yang akan digunakan sebagai cermin. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi dan apa yang tidak perubahan. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa menuliskan dalam bentuk equation. Cobalah mengamati
hasil pencerminan berikut. 1. Jika segitiga yang dicerminkan terhadap sumbu, misalnya kita ingin menulis seperti ini dalam bentuk equation, bisa sumbu X, sumbu X besar. Kemudian simpan. Jadi di sini huruf X ini sebagai equation. Kemudian segitiga yang dicerminkan terhadap garis, misalnya Y sama dengan 2X, ya, Y sama dengan, atau Y sama dengan 2, itu aja yang lebih mudah. Nah, ini di sini sudah tertulis dalam bentuk equation. Jadi, anak-anak pun nanti menjawab itu bisa menggunakan equation seperti ini. Setelah selesai mengedit, kita klik done. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri apa yang ingin dilakukan dalam kegiatan ini. Kemudian ini appletnya juga bisa kita ubah. Misalnya kita ingin mengganti keterangannya dengan bahasa Indonesia. Nah, kita klik edit, kemudian di bawah akan muncul edit applet. Ya. Jadi di atas kita klik tadi tanda pensil, kemudian edit applet. Nah, di sini kita bisa mengubah ini. Kita klik saja. Nah, klik 2 kali dia akan muncul. Klik di sini untuk memilih tipe garis. Nah, ini misalnya kita oke. Kemudian kita bisa memindah ini tulisan kita ini, tetapi kalau di sini kan nggak bisa dipindah nih walaupun saya gerakkan. Nah, kita klik kanan dulu. Kita jangan lock object. Kita buka objeknya. Nah, lock object ini artinya dia akan berada di tempat yang di situ terus, itu nggak bisa dipindah-pindah. Nah, kalau kita ingin pindah ya kita klik seperti ini. Ya. Tuh. Kemudian kita lock lagi kalau sudah dipindahkan. Misalnya kita tadi ingin memindah, kalau enggak ya biar di situ saja. Kemudian untuk mirror, ini kita tidak bisa mengubah mirror ini dengan cara langsung, karena mirror ini merupakan poin atau merupakan rumus begitu, rumusan untuk menyatakan poin J. Jadi kita bisa mengubahnya itu dengan cara setting. Nah, di sini captionnya kan mirror. Ini kita ganti dengan cermin misalnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, nah ini sudah berubah, kita tutup. Kemudian setelah kita selesai mengedit applet, ya, kita bisa save. Ya. Untuk melihat tanda save ini terlalu besar gitu sepertinya ya. Jadi tidak ada tanda save-nya, ya kita kecilkan aja. Di sini done dulu appletnya. Nah, kalau sudah, ini sudah terganti seperti apa yang kita inginkan. Kita besarkan lagi biar cetha. Nah, seperti itu. Setelah itu, di sini muncul pertanyaan juga. Tapi ini pertanyaannya mengulang, maka kita boleh hapus saja pertanyaan ini. Kita delete. Ya. Kemudian kita klik done lagi. Oke, pertanyaan yang kedua di sini sudah habis. Sekarang kita bisa menambahkan lembar kegiatan tadi kan hanya satu, mengamati saja ya, mengamati. Kemudian kita bisa memberikan tambahan
lembar kegiatan, misalnya kita akan memberi pertanyaan, maka kita bisa klik add elemen, kemudian klik question. Misalnya ini lembar kegiatan 2. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini peserta didik bisa membuat pengamatan mengenai pencerminan terhadap sumbu X, ya. Maka guru bisa membuat pertanyaan untuk kegiatan 2 ini. Misalnya bagaimana hasil cerminan titik A, misalnya kita buat A-nya A X, Y. Kemudian yang diterminkan terhadap sumbu X. Nah, ini peserta didik bisa menjawab pertanyaan ini di sini nanti. Dia bisa mengamati, kemudian dilihat hasilnya. Jadi ini kan ada titik A, nanti kita dilihat, anak-anak bisa melihat hasil dari pencerminan tersebut. Kemudian bisa disimpulkan. Kemudian kalau sudah selesai kita klik done. Kemudian untuk yang kedua, misalnya kita tambahkan lembar kegiatan 3 ya. Misalnya kita ingin menuliskan hal yang sama, tapi hanya diganti cerminnya saja, maka kita bisa ternyata ya tidak bisa di copy, kita tuliskan lagi deh. Oh, bisa di copy, kemudian kita ini misalnya sumbu ganti sumbu Y. Ini misalnya kita bukan titik A tapi titik B. Kita tinggal klik aja untuk mengubah ya. Nah, kalau sudah kita klik done. Jadi ini sudah ada 3 kegiatan ya. Kalau Bapak Ibu guru ingin menambahkan lagi, tinggal tambahkan add elemen. Kemudian save atau close. Nah, ini all change sudah save, berarti di sini sudah terganti. Di profil kita ini sudah terganti. Kita lihat. Nah, sudah ada ya. Sudah diganti, sudah menjadi ada kegiatan 2, ada kegiatan 3, kemudian ini sudah berganti nama dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang jika kita ingin menyebarkan, nah ini juga autornya sudah berubah, nama kita sudah ada di sini. Kalau kita ingin menyampaikan ini ke anak-anak, maka kita create kelas dulu. Klik create kelas, kemudian kita ganti pencerminan kelas 8A misalnya. Nah, kita create. Di sini nanti anak-anak bisa mengerjakan apa yang kita sampaikan tadi. Ini layar untuk kelas kita ya, kelas pencerminan 8A ini. Kita bisa bagi linknya dengan klik ini alamat link atau seperti tanda bagi ini. Nah, di sini copy link. Atau mungkin kita juga bisa menambahkan email anak-anak kalau kita tahu ya.
copy link, kemudian kita tutup, kita masukkan ke, nah itu anak-anak sudah bisa masuk GeoGebra. Ya, sudah bisa masuk GeoGebra di kelas kita. Nanti kita tinggal tunggu berapa siswa yang ada. Ini kalau ini kan no student yet. Kemudian di sini juga soal kita ada 3 ya. Tas 1, tas 2, dan tas 3. Di sini belum ada siswanya. Out of zero ya, tas 1. Karena belum ada anak-anak yang masuk ke kelas kita. Nah, bagaimana kita melihat contoh misalnya anak yang sudah ada di kelas. Di sini saya coba lihat kelas yang lain. Misalnya kita ambil kelas 9, salah satu kelas ya, kita lihat. Kemudian kita klik kelas tersebut. Kita bisa melihat bagaimana aktivitas kelas itu, di mana anaknya misalnya di sini sudah ada 46 siswa yang mengerjakan. Kemudian kita bisa cek satu persatu. Ini ada 4 tugas. Nah, ini dari 46 anak itu ternyata tidak semua mengerjakan, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang tas 1 baru 29 orang. Biar saya perbesar biar kelihatan. Nah, ini dari tas 1 itu dari 46 29 orang, 46 ini yang tas 2 baru 22 dan seterusnya. Kemudian kita bisa cek satu persatu siapa saja yang sudah mengerjakan. Ini mohon maaf saya tutup dulu untuk nama siswanya. Nah, ini adalah pekerjaan semua anak yang ada. Di sini juga kita lihat anak-anak yang mengerjakan tas 2 dan tas 3 dan seterusnya. Jadi dari kelas GeoGebra ini kita bisa mengecek apakah anak itu sudah selesai atau belum, dan ini bersifat online. Jadi ketika anak mengetik pun kita bisa melihat, kita bisa memantau jawaban mereka. Jadi itu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Guru bisa mengeksplorasi sendiri bagaimana cara memanfaatkan kelas GeoGebra ini. Sampai ketemu pada tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.